Kali ini kita akan membahas tentang gangguan pencernaan dan penyebabnya. Gangguan sistem pencernaan adalah masalah yang terjadi pada saluran atau organ yang terlibat dalam pencernaan. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari infeksi hingga naiknya asam lambung. Gejala gangguan sistem pencernaan pun bervariasi, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Berikut ini adalah macam-macam gangguan sistem pencernaan yang umum ditemui. Untuk yang pertama yaitu diare. Diare merupakan gangguan yang disebabkan infeksi pada kolon. Infeksi ini biasanya terjadi karena bakteri tertentu, misalnya bakteri E. coli, atau sebab-sebab lain, misalnya stres dan makanan tertentu. Hal tersebut mengganggu proses penyerapan air sehingga feses keluar dalam bentuk cair. Diare dapat terjadi dalam beberapa hari, minggu, atau berbulan-bulan, Selain menyebabkan perubahan frekuensi dan konsistensi BAB, diare juga bisa mengakibatkan penderitanya mengalami kram perut, demam, kembung, dan mual. Selanjutnya ada konstipasi atau sembelit. Sembelit adalah perubahan frekuensi BAB menjadi lebih jarang dan disertai dengan kesulitan BAB. Hal ini bisa disebabkan oleh menurunnya pergerakan usus. Umumnya, seseorang dianggap mengalami sembelit ketika frekuensi buang air besarnya kurang dari 3 kali dalam seminggu. Di samping frekuensi buang air besar yang menurun, gejala sembelit lainnya meliputi feses yang keras, harus mengejang saat BAB, merasa ada penyumbatan di rektum sehingga tinja sulit dikeluarkan, merasa tidak tuntas setelah buang air besar, dan perlu bantuan untuk mengeluarkan feses. Selanjutnya yaitu ada nyeri pada tukak lambung atau disebut dengan MAH. MAH adalah peradangan yang terjadi pada dinding lambung atau ulkus. Hal tersebut disebabkan oleh asam HCl yang dihasilkan lambung terlalu banyak sehingga mengikis dinding lambung. Tukak lambung menyebabkan berlubangnya dinding lambung sehingga isi lambung jatuh di rongga perut. Umumnya, tukak lambung menimbulkan nyeri ulu hati. Gejala lain yang bisa muncul pada tukak lambung adalah rasa pegal dan kembung, mual dan muntah, feses berwarna gelap, perubahan nafsu makan, dan penurunan berat badan yang tidak diketahui sebabnya. Selanjutnya ada radang usus buntu. Radang usus buntu paling sering menyerang kelompok usia 10-30 tahun. Meskipun demikian, usus buntu juga dapat dialami oleh anak-anak dan remaja, Penyakit atau peradangan pada usus buntu juga disebut sebagai apendisitis. Penyakit ini dapat terjadi akibat infeksi di rongga usus buntu. Akibatnya, bakteri berkembang dengan cepat sehingga membuat usus buntu meradang, bengkak, dan bernanah. Selain itu, ada juga sejumlah faktor yang diduga dapat menyebabkan seseorang mengalami usus buntu, yaitu karena terjadi hambatan di rongga usus buntu akibat penumpukan feses atau tinja yang mengeras, penebalan atau pembengkakan jaringan dinding usus buntu karena infeksi di saluran pencernaan atau bagian tubuh lainnya, penyumbatan rongga usus buntu akibat pertumbuhan parasit di pencernaan, misalnya infeksi cacing kremi atau askariasis. Selanjutnya ada parotitis. Parotitis ini biasa dikenal dengan istilah gondong. Parotitis atau gondong adalah penyakit yang menyerang kelenjar parotis atau kelenjar liur di antara telinga dan rahim. Penyakit ini bisa menyebabkan salah satu atau kedua kelenjar tersebut membengkak. Parotitis biasanya disebabkan oleh infeksi virus Paramyxovirus. Ada 2 cara utama penyebaran virus ini, yaitu yang pertama melalui udara. Mirip seperti virus flu, virus menyebabkan parotitis bisa dengan mudah menyebar dari satu orang ke orang lainnya melalui percikan liur yang sudah terinfeksi.
Jadi, bila kamu tidak sengaja menghirup percikan air liur dari orang yang mengidap parotitis saat ia bersin atau batuk, kamu bisa tertular penyakit tersebut. Yang kedua, melalui benda-benda yang terkontaminasi virus. Kamu juga bisa tertular penyakit gondongan bila kamu berbagi peralatan atau gelas dengan seseorang yang terinfeksi. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa pada pembahasan yang berikutnya.